Halo, perkenalkan nama saya Hesga Jiswani Pasaru dengan NIM 2023081024054. Saya dari program studi Ilmu Keperawatan dari Fakultas Kedokteran Universitas Cendrawasih. Di sini saya akan melakukan promosi kesehatan mengenai diabetes mellitus. Semua orang pasti sudah tidak asing lagi mendengar kata diabetes. Namun, mari kita menggali lebih dalam lagi mengenai penyakit diabetes mellitus. Nah, diabetes mellitus itu didefinisikan sebagai suatu penyakit yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah dalam tubuh. Nah, penyakit ini terjadi karena adanya gangguan pada organ pankreas, di mana organ pankreas ini berfungsi untuk menghasilkan hormon insulin. Pankreas ini berada di sebelah lambung. Hormon insulin ini berfungsi untuk menyalurkan gula ke sel dan akan diubah menjadi energi. Jadi, jika pankreas mengalami gangguan sehingga tidak menghasilkan insulin atau menghasilkan hanya sedikit insulin, maka terjadilah penumpukan kadar gula darah dalam tubuh sebab tidak diubah menjadi suatu energi. Masuk pada jenis-jenis diabetes. Diabetes dibagi menjadi 4 jenis, yaitu diabetes mellitus tipe 1, diabetes mellitus tipe 2, diabetes mellitus tipe lain, dan diabetes gestasional atau kehamilan. Nah, yang pertama, diabetes mellitus tipe 1. Nah, diabetes mellitus tipe 1 ini diabetes yang menyerang segala usia. Jadi dia tidak memandang usia, baik usia muda maupun tua, anak-anak juga diserang. Nah, diabetes ini adalah orang yang memiliki ketergantungan terhadap insulin. Jadi, orang ini selalu membutuhkan insulin setiap harinya. Jika tidak ada insulin, maka orang dan tipe penyakit ini akan mengalami kematian. Nah, selanjutnya yang kedua. Yang kedua, diabetes mellitus tipe 2. Diabetes mellitus tipe 2 ini tipe yang paling banyak dialami oleh orang. Tipe ini paling banyak menyerang orang dewasa, sekitar usia 40-an ke atas. Nah, diabetes ini dimana ini insulinnya dapat diproduksi, namun insulinnya tidak direspon baik oleh tubuh atau terjadinya resistensi insulin. Maka terjadinya penumpukan gula darah. Selanjutnya yang ketiga, diabetes mellitus tipe lain. Sebenarnya ini sama kayak penyakit lain, cuman diabetes ini penyebabnya itu karena efek-efek genetik baik karena obat-obatan, infeksi, bahan kimia, atau penyakit lainnya. Selanjutnya, diabetes gestasional. Nah, seperti yang tadi saya udah bilang, kalau diabetes gestasional itu diabetes kehamilan. Jadi diabetes ini biasanya terjadi pada ibu hamil yang sedang mengandung pada minggu ke-24. Nah, selanjutnya kita masuk pada tanda dan gejala pada orang dengan gangguan diabetes. Nah, untuk tanda dan gejalanya itu adanya seperti tinggi kadar gula darah yang pertama, sering buang air kecil, sering merasa lapar, sering merasa haus, sering berat badan mengalami penurunan, kemudian kesusahan dalam penyembuhan luka. Kemudian pada wanita terjadinya gatal pada area kewanitaan. Ini terjadi karena glukosa meningkatkan infeksi jamur pada vagina. Kemudian pada pria impotensi, di mana pria tidak mendapatkan cukup ereksi untuk melakukan hubungan seks. Kemudian adanya gangguan penglihatan, gangguan saraf, gangguan pembuluh darah kecil, frekuensi napas yang lebih cepat, napas berbau amis, sakit perut, hingga kesemutan. Itu merupakan beberapa tanda gejala dari diabetes. Masuk pada faktor-faktor risiko terkena penyakit diabetes. Yang pertama yaitu faktor keturunan. Kemudian faktor ras atau etnis, karena di mana orang dengan kulit hitam lebih mudah terkena diabetes daripada kulit putih. Kemudian orang Asia juga memiliki risiko yang lebih tinggi terkena diabetes. Selanjutnya yang ketiga yaitu usia. Terutama pada orang dengan usia di atas 40 tahun lebih rentan terkena penyakit diabetes. Yang keempat yaitu obesitas, sebab semakin banyak lemak pada perut semakin sulit insulin bekerja. Yang kelima, kurang gerak. Yang keenam, kehamilan, seperti yang tadi dibahas. Yang ketujuh, infeksi yang dapat menyerang pankreas. Kemudian stres, di mana stres ini menghasilkan hormon yang berlawanan kerjanya dengan insulin, sehingga kalau hormon ini lebih aktif, maka daripada kerja insulin, maka akan menyebabkan terjadinya tingginya kadar gula darah. Kemudian kesembilannya itu obat-obatan.
Selanjutnya kita akan membahas penyebab diabetes mellitus. Jadi hal apa saja yang dapat menyebabkan kita sehingga dapat terkena penyakit diabetes mellitus. Nah, yang pertama yaitu karena kebiasaan kita yang tidak melakukan atau tidak rutin melakukan pemeriksaan gula darah. Kemudian kadar nutrisi yang tidak seimbang. Yang ketiga faktor genetik. Selanjutnya aktivitas yang tidak seimbang. Kemudian sering mengonsumsi minuman yang disertai dengan pemanis buatan dan juga sering mengemil makanan yang tidak sehat, jadi cemilan yang tidak sehat. Itu merupakan beberapa penyebab yang dapat menyebabkan kita terkena penyakit diabetes mellitus. Untuk dapat mencegah penyakit diabetes mellitus, kita dapat menerapkan beberapa langkah. Yang pertama yaitu menerapkan pola makan yang sehat dengan mengonsumsi makanan sehat seperti yang rendah lemak, rendah gula, dan juga perbanyak mengonsumsi makanan yang mengandung serat. Selanjutnya, berolahraga secara teratur dengan minimal berjalan kaki 10 menit atau berlari, bersepeda atau berenang minimal 30 menit setiap hari. Kemudian menjaga berat badan yang sehat, selalu memantau kadar gula darah, hindari merokok atau minuman beralkohol. Sebab rokok dan alkohol dapat menyebabkan resistensi insulin di mana tubuh tidak dapat merespon baik terhadap insulin. Nah, kemudian mengelola stres, tidur yang cukup, dan juga rutin melakukan pemeriksaan kesehatan. Itulah beberapa langkah yang kita dapat lakukan untuk mencegah terjadinya penyakit diabetes pada diri kita sendiri. Itulah beberapa informasi yang saya dapat berikan kepada kita, dan kiranya informasi ini dapat berguna bagi kita semua. Dan saya berharap semoga kita semua dapat terhindar dari penyakit diabetes mellitus ini. Dan mohon maaf bila terjadi kesalahan dalam penyampaian materi saya. Terima kasih telah menonton video saya sampai akhir. Dan jangan lupa untuk like and comment. And terima kasih. Bye-bye.